Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan salam mendengarkan. Bab 21, Aku akan membayar utangku sendiri. 1 bulan sebelum Tuan Besar meninggal dunia, dia pernah memberitahuku bahwa dia paling mengkhawatirkan Tuan Muda Valentino di antara semua keturunan keluarga Wijaya. Tuan Besar bilang Tuan Muda Valentino memang terlihat sinis dan cuek, tapi sebenarnya buas seperti seekor harimau dan bisa menjadi senjata yang hebat di masa depan. Tapi begitu dia pergi meninggalkan dunia ini, keadaanmu pasti akan berubah menjadi sulit. Tuan Besar memintaku untuk menjaga Tuan Muda Valentino baik-baik. Itu sebabnya kalau Tuan Muda Valentino benar-benar harus memilih, aku, Hendrik Harahap, hanya akan mematuhi perintah Tuan Muda seorang. Mata Valentino memerah mendengar ucapan Hendrik. Dia sama sekali tidak meragukan kebenaran ucapan Hendrik karena dia tahu seperti apa Hendrik dan juga bagaimana cara kakeknya melakukan suatu hal. Ternyata kakeknya sudah memprediksi masa depannya sejak dulu dan mempercayakan dirinya kepada Hendrik lebih dulu. Tuan Muda Valentino, mohon Anda jangan salahkan aku karena aku tidak mengikutimu sewaktu Anda diusir keluar dari keluarga Wijaya waktu itu. Tuan Besar sudah menduga hal-hal seperti ini akan terjadi dan membuat persiapan sedari awal. Hendrik lalu berhenti berbicara sesaat karena sudah menjelaskan semuanya. Persiapan apa? Tanya Valentino sambil menatap Hendrik dengan perasaan yang terharu. Satu-satunya orang di keluarga Wijaya yang membuatnya merasa bersalah ternyata adalah Tuan Besar Wijaya. Aku tidak perlu ambil pusing kalau suatu saat nanti Tuan Muda Valentino harus meninggalkan keluarga Wijaya. Aku harus mempertahankan area perkemahan keluarga Wijaya dan menyimpan tenagaku untuk menunggu kepulangan Tuan Muda Valentino. Ekspresi Hendrik terlihat sangat berwibawa saat mengulangi kembali ucapan Tuan Besar Wijaya seolah-olah dia sedang menyampaikan perintah kerajaan. Kakek, dia sudah tahu semuanya. Ujar Valentino dengan mata yang memerah. Hari ini adalah pertama kalinya matanya kembali memerah semenjak kematian Tuan Besar Wijaya 3 tahun lalu. Beliau tahu segalanya. Tuan Besar Wijaya mengatakan bahwa cucunya bisa merintis bisnis dari nol meskipun dia tidak memiliki uang sepeser pun. Jadi dia menyuruhku untuk tetap diam dan menjaga satu-satunya lahan tersisa di keluarga Wijaya yang masih murni milik Tuan Muda Valentino dan menunggu kepulangan Tuan Muda Valentino. Valentino sudah mengerti semuanya. Saat dia diusir dari keluarga Wijaya, hanya Hendrik seorang yang datang menemuinya diam-diam dan meninggalkan nomor telepon kepada Valentino. Pria itu mengatakan bahwa Valentino bebas menelponnya kapan saja jika membutuhkan bantuan. Namun, Valentino langsung membuang nomor telepon itu ke tempat sampah karena sifatnya yang keras dan menolak bantuan apapun dari keluarga Wijaya. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa semua ini adalah rencana kakek untuknya. Dari awal kakeknya sudah menduga apa yang akan Valentino hadapi jika dia sudah meninggal dunia. Permintaan kakeknya agar Hendrik tetap berada di keluarga Wijaya sama seperti menanamkan kekuatan terakhir milik Valentino seorang di keluarga itu. Kalau Valentino bisa berhasil di luar sana, kekuatan terakhir ini akan menjadi bantuan paling kuat bagi Valentino begitu dia kembali ke keluarga Wijaya. Namun, Tuan Besar Wijaya pasti tidak akan menyangka bahwa Valentino ternyata sudah berubah menjadi menantu yang masuk ke keluarga istrinya dan diolok-olok oleh semua orang selama 3 tahun dia tinggal di kota Nio. Sepertinya aku sudah mengecewakan kakek. Ujar Valentino dengan suara yang pelan dan dipenuhi kesedihan yang hebat. Pak tua itu merupakan orang yang bijaksana seumur hidupnya dan dia mungkin sudah melihat akhir hidupnya sejak lama. Akan tetapi, dia sama sekali tidak memedulikan hal seperti itu, malah masih mengkhawatirkan Valentino sampai akhir. Mana mungkin Valentino berani melupakan sosok yang begitu menyayanginya seperti itu? Hanya saja, Valentino tidak seperti yang kakek harapkan, yang bisa pulang ke keluarga Wijaya setelah sukses di luar sana. Untuk pertama kalinya, Valentino merasa dia tidak bisa lagi menjalani hidup yang isinya hanya makan dan menunggu ajal menjemput.
Satu-satunya cara untuk membuat kakeknya tenang di surga hanya jika dia berhasil melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Tuan Muda Valentino, Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Aku yakin Tuan Besar tidak akan salah menilai orang dan aku juga percaya pada kemampuan Tuan Muda Valentino. Ujar Hendrik dengan nada suara yang sangat tulus. Sepertinya aku memang harus kembali ke keluarga Wijaya. Sahut Valentino sambil menghela napas. Awalnya dia berpikir tidak akan pernah kembali lagi ke keluarga Wijaya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Hendrik, dia memantapkan hati untuk kembali ke keluarga Wijaya demi kakeknya. Meskipun begitu, Valentino juga tahu bahwa keluarga Wijaya tidak berhenti mengembangkan diri selama beberapa tahun ini. Kekuatan mereka ada di mana-mana dan keberadaan mereka di dunia ini seperti pilar yang menopang langit. Sudah terbayang olehnya betapa sulit baginya untuk mengguncang keluarga Wijaya dengan kekuatannya saat ini. Tuan Muda Valentino, Anda hanya perlu mengatakan apa yang perlu aku lakukan. Ujar Hendrik menunjukkan kesetiaannya. Valentino mengesampingkan pikiran yang mengalihkan fokusnya. Ada beberapa hal yang masih terlalu jauh di masa depan sehingga percuma saja mengkhawatirkannya sekarang. Dia harus makan sesuap demi sesuap dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia harus menjadikan kota Neo ini sebagai daerah kekuasaan pertamanya. Ada 3 hal. Pertama, mulai rencana pembangunan kota Arteria. Keluarga Wijaya ingin melihat itu, jadi buat mereka melihatnya baik-baik. Kedua, selain rencana area kota Arteria, Pak Hendrik harus mengendalikan seluruh kota dan masuk ke dunia bisnis. Menyusuplah ke berbagai jenis kekuatan dan dapatkan hak untuk berbicara di kota Neo. Ketiga, carilah waktu untuk pergi ke kediaman keluarga Kusuma dan ambil kembali mas kawin senilai 18 miliar itu. Valentino nampak seperti seorang kaisar yang sedang memberikan perintah saat ini. Sorot matanya terlihat jernih dan tujuannya jelas, rasanya kepribadiannya seolah-olah berubah. Dia ingin menciptakan kerajaan bisnis yang menjadi miliknya seorang dan bisa membuat keluarga Wijaya gemetar ketakutan. Aku mengerti. Aku sudah melakukan 2 hal yang pertama, tapi untuk hal yang ketiga, aku sedikit tidak mengerti. Ujar Hendrik sedikit tidak yakin. Keluarga Kusuma mungkin tidak mengerti karena mas kawin senilai miliaran itu disebut sebagai pembayaran utang. Tapi Hendrik tahu betul bahwa itu sebenarnya adalah mas kawin dari Valentino karena sudah menikahi Angel. Hendrik juga bisa melihat seberapa dalamnya perasaan Valentino untuk Angel. Apa maksud dari Valentino meminta kembali mas kawin itu? Jangan-jangan perasaan Tuan Muda Valentino sudah berubah? Aku akan membayar utangku sendiri. Ujar Valentino dengan datar dan tidak banyak menjelaskan. Siap, Tuan Muda Valentino. Hendrik juga tidak banyak bertanya lagi. Dia hanya perlu melaksanakan perintah yang dia terima. Di pinggiran kota Neo, seorang pemuda berusia 20-an sedang melakukan pull-up dan berkeringat deras di dalam sebuah gudang yang terbengkalai. Otot-otot menonjol di lengan berwarna coklat keemasan pemuda itu dan tendonya saling melilit seperti seekor naga. Bulir keringat yang membanjiri tubuhnya membuatnya terlihat lebih kekar. Gudang ini benar-benar sudah bobrok. Bagian tengahnya sudah disapu sampai bersih dan semua puing-puing gudang sudah ditumpuk di sudut-sudut. Beberapa peralatan olahraga sederhana buatan tangan memenuhi bagian tengah itu. Ada palang tunggal yang dibangun dengan 3 buah pipa besi, dumbbell yang terbuat dari ban mobil, dan lain sebagainya. Pintu gudang terdorong terbuka dan seorang pemuda yang bertubuh tinggi berjalan masuk. Danu! Seru orang yang datang itu. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol air mineral. Pemuda yang sedang melakukan pull-up itu sontak menoleh ketika mendengar namanya dipanggil. Dia dengan lihainya langsung menangkap botol mineral dari udara itu. Kak Valentino! Danu melirik Valentino. Beberapa hari ini kamu tidak datang.
Ada yang harus kulakukan beberapa hari ini. Jawab Valentino datar. Dia melangkah maju dan satu tangannya mengambil sebuah dumbbell, lalu mengangkatnya belasan kali dengan mudah. Otot-otot yang mengisi lengannya langsung menonjol keluar, terlihat sangat kuat dan kokoh. Dumbbell ini dibuat dengan tangan. Ban mobil diisi dengan besi dan masing-masing sisi memiliki berat mencapai 100 kg sehingga total beratnya melebihi 100 kg. Namun, benda itu sama sekali tidak menguras tenaga Valentino. Danu bahkan tercengang melihat kekuatan Valentino yang jauh melebihinya. Kak Valentino, gaji bulananmu sebagai seorang petugas keamanan setidaknya pasti sekitar 60 juta kalau melihat kekuatanmu saat ini. Ujar Danu sedikit tidak mengerti. Bab 22, Penyayang dan Adil. Pada saat itu, Valentino secara tidak sengaja bertemu dengan Danu, kemudian tempat ini menjadi markas mereka. Mereka berdua sama-sama terpuruk, bahkan memiliki kepribadian yang mirip. Jadi ketika mereka bertemu, mereka merasa seperti bertemu dengan teman lama. Sementara Danu terobsesi dengan olahraga, lalu dia juga mengajak Valentino untuk bergabung. Kemudian Danu dengan menyesal menemukan bahwa kemajuan Valentino sangat cepat. Mau itu pertumbuhan otot atau kekuatan, dia dengan cepat melampauinya. Dalam kurun waktu 3 tahun, Valentino tinggal di sini bersama Danu selama 2 tahun. Saat Valentino terpuruk, dia menerima banyak bantuan dari Danu, jadi hubungan mereka berdua pun menjadi akrab. Alasan kenapa Hendrik begitu setia kepada Valentino, selain kepercayaan pribadi kepada Tuan Besar Wijaya, alasan lainnya yaitu karena dia mengagumi karakter Valentino. Valentino adalah orang yang melihat berat perasaan, adil dan orang yang berpendirian jelas. Jadi dia tidak menunjukkan sikap arogan seorang Tuan Besar, juga memperlakukan pelayan secara adil. Valentino sangat penyayang dan adil. Sekarang dia memiliki kemampuan, jadi dia ingin membalas kebaikan Danu. Danu, impianmu adalah membuka pusat kebugaran, kan? Valentino tidak menjawab kata-kata Danu, melainkan bertanya dengan tersenyum sambil berolahraga. Mata Danu berbinar, juga terlihat sedih, kemudian dia berbalik diam-diam sambil minum air. Valentino tahu betul karakter Danu, dia tidak banyak bicara dan termasuk tipe orang yang pendiam. Mungkin dia juga merasa bahwa masalah ini terlalu tidak realistis, jadi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Pilihlah tempat, aku akan mengurusnya untukmu. Kamu dapat memilih lokasi manapun di kota Neo. Setelah beberapa saat, Danu yang mendengar Valentino mengucapkan kalimat itu melihat Valentino berbalik dan pergi. Kak Valentino, kamu! Danu tercengang. Saat itu, aku menjanjikan hal ini padamu, jadi lakukan saja dengan berani. Jawab Valentino kemudian menutup pintu dan pergi. Ketika Valentino masuk ke rumah Anggil, dia merasa suasana di ruang tamu sangat aneh. Mary, David serta Anggil duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang masam. Mereka tidak peduli dengan kedatangan Valentino, meskipun mereka melihatnya, juga akan menganggapnya sebagai udara. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa mereka berbuat begitu? Perbuatan mereka sungguh tidak masuk akal. Ah! Teriak keras Mary seperti kucing yang ekornya diinjak. Apa gunanya kamu berteriak? Jangan bicara lagi. David menghentikannya. Tidak ada gunanya aku berteriak. Mary menunjuk ke arah David sambil berkata, tapi apa gunanya kamu? Putri kita memenangkan kerjasama itu dengan kemampuannya, tapi sekarang Robert malah merebutnya dengan mudah. Kamu si pria tak berguna mungkin bisa menahannya, tapi aku tidak bisa menahannya. Setelah mendengar ini, Valentino sudah mengerti apa yang terjadi. Mungkin saja Robert sudah tidak bisa menahan diri untuk memulai aksinya. Sebelumnya Hendrik sudah menelponnya. Jadi Valentino sudah tahu rencana Robert,
Hanya saja dia tidak menyangka kalau mereka begitu tidak sabar. Apa yang bisa kamu lakukan kalau tidak menahannya? Keluarga kita tidak punya latar belakang yang kuat, juga tidak ada hak untuk berbicara. David menghela napas. Setelah itu, David melirik Valentino dan arti dari tatapannya terlihat jelas. Sebagai anggota keluarga Wijaya serta dari latar belakang yang sama, jadi latar belakang kuat yang mereka katakan tentunya dari orang luar. Kalau Angel menikah dengan tuan muda dari keluarga kaya, maka status keluarga mereka di perusahaan keluarga Kusuma akan berbeda. Namun saat ini, Angel menikah dengan sampah yang tidak berguna seperti Valentino, jadi mereka harus menderita gangguan dari keturunan Robert. Angel, apa maksudmu dengan Robert? Kata Mary dengan marah. Awalnya, dia berpikir setelah Angel berhasil mendapatkan kerjasama itu, maka mulai sekarang status keluarga mereka akan naik, pendapatan juga akan meningkat pesat. Namun, saat Mary menantikan kehidupan yang lebih baik, kontribusi itu malah direbut oleh Robert. Apa yang ada di tangannya kini hilang, bagaimana dia bisa merelakannya? Robert menelepon dan berkata bahwa dia akan bertanggung jawab atas kerjasama dengan Maple Rain Real Estate, lalu masalah ini akan diumumkan saat rapat perusahaan besok. Kata Angel dengan wajah masam, dia tahu betul bahwa Robert menelpon untuk menertawakannya. Bagaimana dengan siswa terbaik dan bagaimana dengan kemampuan luar biasanya? Apa dia akan ditekan oleh Robert? Tidak masuk akal. Semua orang tahu bahwa ini adalah kerjasama yang kamu menangkan. Robert hanya mau mendapatkan apa yang sudah ada. Tapi itu tidak mungkin. Saat mendengar ini, Mary pun sangat marah. Apa Nyonya Besar tahu tentang ini? Tanya David. Angel mengusap pelipisnya, merasa lelah dan berkata, Entahlah, aku hanya bisa melihatnya besok. Angel, aku beritahu kamu, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi keluarga kita. Mary memberi Angel ide. Mudah sekali kalau hal ini dibicarakan. David sedikit menggelengkan kepalanya. Angel tidak dibantu siapapun di perusahaan dan tidak ada yang akan mendukungnya sama sekali. Apa yang akan dia gunakan untuk melawan Robert? Aku tidak peduli. Aku tidak setuju dengan masalah ini. Angel juga tidak boleh menyetujuinya. Mary mulai mengacau. Melihat ini, Valentino merenung sejenak, kemudian maju 2 langkah untuk berbicara. Bu, apa yang dikatakan ayah benar? Diam kamu! Valentino belum selesai bicara, tapi dia diinterupsi oleh Mary. Apa kamu punya hak untuk berbicara di sini? Apa kamu bisa mengurus masalah ini? Aku beritahu kamu, jangan berpikir karena Angel tidak bercerai denganmu. Jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, jangan pernah memikirkan itu. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia sudah lama terbiasa dengan tekanan dan sikap kasar Mary. Hanya saja yang dikatakan David benar. Dengan posisi Angel di perusahaan saat ini, dia sama sekali tidak bisa melawan Robert. Jadi inti dari masalah ini bukan pada persetujuan Angel, dia setuju atau tidak itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia hanya bisa menerimanya dan jika dia melawan dengan kuat, dia hanya akan mendapat serangan yang lebih kejam. David melirik Valentino sambil bertanya dengan tenang. Apa kamu sudah mengembalikan mobilnya? Mobil? Kata Mary terhenti dengan tiba-tiba. Kemudian dia bertanya dengan bingung. Mobil apa? David juga menoleh untuk melihat Valentino. Mobil apa yang dimaksud Angel bukan sepeda listrik, kan? Belum, temanku sedang dalam perjalanan bisnis. Dia menyuruhku membantunya mengemudi selama beberapa hari. Kata Valentino dengan santai, lalu meletakkan kuncinya di atas meja. Astaga, BMW! Mary terkejut, lalu berdiri dengan cepat,
memegang kunci dan melihatnya. "Apa kamu kenal dengan teman kaya?" Mary menoleh untuk menatap Valentino dengan tidak percaya, tapi rasa sombong itu agak berkurang. Untuk orang matre seperti Mary, kalau Valentino bisa meminjam mobil mewah itu, maka menyatakan bahwa Valentino kenal dengan teman yang kaya. Hal ini adalah hal yang hebat. Valentino tetap mengangguk tidak berdaya. Kecepatan perubahan wajah Mary terlalu cepat. Namun, tatapan Mary dan David berubah saat melihat Valentino mengangguk. Mengenal orang kaya juga merupakan semacam kemampuan. Meskipun Angel bukan karakter gadis yang matre, bukan berarti Mary tidak suka berhubungan dengan orang kaya. "Hai MPA, kamu memiliki beberapa keterampilan. Apa yang baru saja ingin kamu katakan?" Kata Mary masih di posisi sebelumnya. Namun, dia bersedia mendengarkan pendapat Valentino. Itu merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan perubahan Mary hanyalah sebuah kunci BMW ini, kalau itu hanya dipinjam oleh Valentino. Perkataan ayah tidak salah. Angel tidak memiliki siapapun di perusahaan untuk membantunya. Bahkan jika dia bersikeras tidak setuju, itu tidak berguna. Sebagian besar anggota dewan dikendalikan oleh keluarga Robert. Bahkan mereka diberi pilihan, juga tidak akan ada yang mendukung Angel. Kata Valentino dengan pelan. Angel tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Valentino. Dia tidak menyangka bahwa Valentino yang tampak bodoh dan tidak pernah bertanya tentang perusahaan dapat menganalisis situasi perusahaan dengan teliti. Saat ini, analisis Valentino sangat jelas dan logis. Cenderung ke perasaan ambisi juga tekad yang besar. Itu tampak sedikit berkarisma.